Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faid Taufik Rohman. Saya berasal dari kelas TMK 3B dengan NIM 361921302055. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya dengan judul Analisa Sistem Penjadwalan dan Pekerjaan pada Proses Reparasi Kapal Niaga di PT PAL Persero Indonesia dengan menggunakan metode S-Curve. Dan untuk daftar isi adalah sebagai berikut, dan daftar gambarnya sebagai berikut. Baik, untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang dari tugas akhir saya yang pertama adalah kapal merupakan moda transportasi yang menjadi pilihan utama untuk menunjang segala aktivitas manusia, baik itu untuk transportasi maupun untuk kebutuhan perang kala itu. Dan di Indonesia sendiri, kapal juga digunakan mulai dari era kerajaan kuno dan kemudian berkembang di era kolonial dan bertahan sampai sekarang, bahkan lebih berkembang lagi. Kapal sendiri memiliki banyak fungsi dan juga jenis-jenis. Yang pertama ada mulai dari kapal kargo, kapal tanker, kapal penumpang atau kapal feri. Kemudian ada kapal perang dan juga kapal jenis lainnya seperti kapal penangkap ikan yang sering digunakan oleh para nelayan. Kapal sendiri memiliki banyak beragam ukuran. Tentu ukuran tersebut disesuaikan dengan jenis dan juga kebutuhan, serta disesuaikan oleh owner dari kapal itu sendiri. Kemudian untuk industri galangan kapal di Indonesia sudah cukup banyak, dan ini menjadi salah satu penopang untuk mode transportasi kapal agar tetap dapat beroperasi dengan baik. Salah satunya adalah PT PAL yang merupakan salah satu galangan tertua dan juga galangan terbesar yang berada di Indonesia, yang sering melakukan produksi kapal dan juga reparasi dan perawatan kapal, khususnya kapal niaga. Kemudian pada proses pembangunan atau reparasi kapal sendiri, biasanya terjadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan dari proyek tersebut mengakibatkan kemunduran yang tidak sesuai dengan schedule awal. Maka dari itu, di tugas akhir ini saya akan membedah bagaimana penjadwalan ulang yang baik dengan sesuai metode S-Curve, yang mana saya menggunakannya untuk proses reparasi kapal niaga di PT PAL. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana hasil perbandingan waktu yang direncanakan dengan aktualisasi pada proses reparasi kapal niaga. Yang kedua, apa yang mempengaruhi faktor keterlambatan terhadap waktu pekerjaan pada reparasi kapal niaga. Dan yang ketiga, berapa pengaruh faktor keterlambatan terhadap waktu pekerjaan reparasi dari kapal niaga. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama, kita dapat mengetahui hasil perbandingan waktu yang direncanakan dengan aktual pada proses reparasinya. Kemudian kita dapat mengetahui faktor keterlambatan terhadap waktu pekerjaan pada reparasi kapal niaga. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui persentase faktor keterlambatannya itu terhadap pengaruh jadwal pekerjaan pada reparasi kapal niaga. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama kita dapat mendapatkan perbandingan waktu perencanaan dengan waktu pelaksanaan, mendapatkan durasi serta critical point pada pekerjaan reparasi kapal niaga, dan mendapatkan seberapa besar sih presentasi pengaruh faktor keterlambatan terhadap pekerjaan reparasi dari kapal niaga. Lalu untuk tugas akhir ini juga memiliki batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dilaksanakan di PT PAL, kemudian objek penelitiannya adalah kapal niaga. Proyek yang dilakukan ialah proyek kapal reparasi kapal, lalu membandingkan jadwal rencana dengan aktualnya, menganalisa penyebab keterlambatan pekerjaan, dan menggunakan metode S-Curve. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, yang pertama tentang reparasi kapal. Reparasi kapal sendiri merupakan suatu kegiatan untuk melakukan proses perbaikan dan juga perawatan pada kapal demi mengembalikan fungsi dan juga rekondisi pada tiap komponen-komponen pada dan atau bagian kapal agar tidak terjadi penurunan performa pada kapal tersebut. Semakin bertambahnya waktu operasional kapal, maka tentu mempengaruhi peluang terjadinya kerusakan pada kapal yang semakin besar. Untuk itu perlu
perlu dilakukannya proses reparasi kapal, yang mana manfaatnya yang pertama dapat menjaga modal perusahaan karena usia operasional kapal dapat bertahan lebih panjang. Otomatis perusahaan dapat lebih mendapatkan biaya tambahan dari kapal tersebut. Kemudian performa dan penampilan kapal dapat terjaga dengan baik sehingga masih banyak konsumen yang ingin menaiki kapal tersebut. Lalu efisiensi kinerja dapat tetap terjaga sehingga apabila kapal terawat maka tidak sering terjadinya kerusakan pada bagian kapal. Berikut contoh gambar dari proses perbaikan kapal. Kemudian kita memasuki mengenal jenis-jenis survei yang mana menurut PKI volume 1 pada tahun 2021 terdapat 2 jenis buah survei yang memperbaiki kelas, yakni satu itu ada periodical survei yang mana terbagi menjadi 3, annual survei itu setiap tahun, kemudian intermediate survei itu antara menengah tahun, kemudian kelas renewal survei itu merupakan survei untuk pembaruan kelas yang biasanya dilakukan selama 5 tahun sekali. Lalu untuk survei berikutnya ada non-periodical survey, yang mana ada di make and repair survey, yaitu survei untuk kerusakan dan perbaikan setiap kali lambung kapal, mesin, dan juga instalasi kapal, serta peralatan khusus yang ada di kapal mengalami kerusakan. Lalu ada voyage repair and maintenance, yang mana survei ini dilakukan apabila terjadi suatu kerusakan, peralatan atau kecelakaan, tetapi tidak dapat dikerjakan oleh awak kapal itu sendiri. Lalu ada conversion survey, yaitu survei yang dilakukan apabila sebuah kapal dilakukan konversi. Seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu kapal LCT yang kemudian dikonversi menjadi kapal penumpang. Lalu ada proses perbaikan kapal. Reparasi kapal atau perbaikan kapal merupakan sebuah tindakan untuk pengembalian fungsi dan juga kondisi komponen pada kapal sehingga memenuhi standar yang berlaku. Untuk perbaikan kapal ini terdapat beberapa proses, yang mana yang pertama itu ada pengertian dari layanan umum dan pengedokan. Ini biasanya digunakan, kegiatannya itu meliputi asistensi takbut untuk sandar ketika dating, menaikkan dan juga menurunkan kapal ke atas dok serta saat meninggalkan galangan. Lalu proses menaikkan dan menurunkan kapal ke atas dok, suplai aliran listrik ke kapal dan juga suplai air tawarnya. Kemudian ada proses konstruksi badan kapal, yaitu ada proses water jet atau pencucian badan kapal, lalu ada sandblasting yaitu membersihkan kulit baja dari sisa cat dan karat. Kemudian ada repainting atau proses pengecatan badan kapal yang dilakukan setelah lambung kapal dalam keadaan bersih dan tidak dalam status penggantian plat kapal. Berikut merupakan contoh proses repainting kapal. Lalu ada proses replating atau proses penggantian plat kapal yang dilaksanakan apabila plat kapal berkurang lebih dari 20% dari tebal plat semula ataupun terjadinya proses deformasi dan juga rekomendasi dari badan kelas. Dan berikut merupakan gambar dari proses replating kapal. Lalu ada pengertian dari skema pekerjaan pada proyek, yang mana menurut jurnal yang saya baca, proyek adalah kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan benefit. Ciri-ciri pokok dari suatu proyek yang pertama, memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau kerja akhir. Kemudian jumlah biaya, sasaran, jadwal, serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan di atas telah ditentukan. Kemudian bersifat sementara dalam artian proyek ini tidak dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal dan titik akhir itu ditentukan dengan jelas. Lalu sasaran proyek dan 3 kendali atau dikenal dengan triple constraint. Triple constraint ini terdapat yang pertama itu ada anggaran atau cost, kemudian ada time atau waktu, dan juga ada quality atau kualitas. Yang pertama anggaran. Anggaran merupakan proyek harus diselesaikan dengan biaya. Tentu anggaran merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat menyelesaikan dari suatu proyek tersebut. Lalu ada jadwal atau waktu. Jadwal ini sendiri merupakan waktu yang ditentukan mulai dari tanggal mulai hingga tanggal akhir. Apabila proyek tidak memiliki jangka waktu, biasanya proyek tersebut dapat terbengkalai dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah mutu. Produk atau hasil proyek harus dikendalikan dan juga harus diantisipasi karena mutu dari suatu proyek tidaklah main-main karena banyak orang yang terlibat di sana, mulai dari owner,
kemudian kontraktor, ataupun bahkan pekerja yang terlibat. Untuk itu, mutu merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu proyek. Lalu kita mengenal kurva S. Kurva S sendiri merupakan sebuah gambaran diagram presentasi kumulatif biaya yang diplot pada suatu sumbu, di mana sumbu ini menyatakan sumbu X itu menyatakan satuan waktu sepanjang durasi proyek, dan juga untuk sumbu Y ini menyatakan nilai presentase kumulatif biaya selama durasi proyek tersebut berjalan. Kurva S dapat pula menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan juga bobot pekerjaan. Berikut merupakan gambaran dari bentuk kurva S. Bentuk S ini terjadi karena volume kegiatan pada bagian awal biasanya itu masih sedikit. Kemudian pada pertengahan mulai meningkat dan jumlahnya cukup besar. Lalu pada akhir proyek volume kegiatan kembali mengecil. Maka biasa terbentuk kurva S. Kita beralih ke bab 3 atau metode penelitian, yang mana ini merupakan diagram alur dari proses penelitian saya. Diawali dengan latar belakang dan perumusan masalah, kemudian saya melakukan studi literatur, lalu pengumpulan data dari jadwal perbaikan, jadwal kerja harian galangan, dan juga jadwal data dari keterikatan aktivitas dalam kegiatan pekerjaan. Lalu dilanjutkan dengan membuat penjadwalan kurva S, membuat jaringan kerja dengan metode PDM, menghitung biaya dan waktu, dan beberapa perhitungan. Lalu saya melakukan analisa penjadwalan dengan metode kurva S, kemudian melakukan perbandingan hasil dari kedua metode tersebut, kemudian saya simpulkan. Lalu untuk penjelasan metode penelitian ini, objeknya dilakukan di kapal niaga yang melakukan reparasi di PT PAL. Untuk tempat penelitian, saya melaksanakan di PT PAL Persero Indonesia, dan untuk metode lagi penelitiannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bab 1. Saya melakukan studi literatur yang pertama mengenai perbaikan kapal, kemudian studi literatur mengenai manajemen proyek, dan juga studi literatur mengenai kurva S sendiri. Dan juga saya juga sedikit mempelajari metode PDM untuk penggunaan dalam proyek. Kemudian pengumpulan data utama kapal, data jadwal perbaikan, data mengenai jam kerja galangan kapal, dan juga data jumlah pekerja yang terlibat. Lalu saya melakukan penjadwalan menggunakan metode kurva S. Setelah itu indikator pencapaian dari tugas akhir ini, pencapaian diharapkan adalah pada penelitian ini dapat mengetahui faktor keterlambatan, persentase keterlambatan, dan dapat menganalisa durasi proyek perbaikan pada kapal niaga dengan menggunakan masing-masing metode. Daftar pusakanya, dan berikut lampiran untuk tugas akhir ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekeliruan yang saya sampaikan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.